Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi tata kelola teknologi informasi. Nah, dari materi-materi sebelumnya sudah disampaikan ya apa, domain-domain apa saja yang ada di dalam, eee, tata kelola teknologi informasi yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, untuk materi kali ini kita akan coba untuk, eee, membahas tentang urutan dan toolkit yang dipakai dalam COVID 2019. Heeh. Sebelumnya, mmm, kita lihat dulu siapa sih yang bertanggung jawab atas, tata kelola teknologi informasi. Ya, yang bertanggung jawab adalah seluruh stakeholder yang ada di dalam yang terlibat di dalam, IT gitu ya. Nah, tanggung jawab tersebut dinyatakan dalam 3 aktivitas utama, yaitu direct ya, monitor, dan evaluate ya, evaluasi. Nah, 3 aktivitas utama tersebut ditujukan untuk memastikan keberlangsungan ya, bahwa, teknologi informasi yang dipakai itu berlangsung dengan baik ya, kemudian keselarasan dan strategi dan tujuan dari organisasi. Nah, kalau digambarkan menjadi seperti ini, gitu ya. Ada governance ya, di mana ada direct, ada evaluate, dan ada monitor. Nah, di dalam manajemen itu ada beberapa domain, yang ada plan, build, run, dan monitor. Nah, ada perbedaan di antara COVID-5 dan COVID-19. Kalau di dalam COVID-5 itu kita bisa comot, ya, kita bisa ambil, ya, tidak harus urut, ya. Jadi kalau dalam COVID-5 itu kalau yang dibutuhkan PAI ya kita sudah ambil PAI-nya saja. Nah, kalau kita butuh MEA-nya ya kita ambil butuh MEA-nya saja. Tapi ya dalam tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 kita harus urut ya apa yang terlibat di dalam APO ya. Nah, dan nanti keluaran dari APO ini akan menjadi masukan untuk domain build atau PAI. Nah, kemudian keluaran dari PAI akan menjadi masukan untuk DSS, begitupun juga untuk keluaran DSS akan menjadi masukan untuk MNA. Sebelum nanti dievaluasi, ya, dimonitor dan didirect oleh pihak governance. Nah, sebelum kita melakukan tahapan manajemen ini, nah, ada tahapan yang harus kita lakukan dulu, yaitu melakukan wawancara ya dengan pihak-pihak terkait. Nah, hasil wawancara tersebut kita rekam di dalam ini toolkit. Ini adalah gambaran umum ya tentang desain toolkit COVID 2019 yang isinya ada instruksi, kanvas, DF1, DF2 dan seterusnya. Ya, nah kita mulai isinya dari mana? Coba kita pakai yang DF1. Nah, DF1 ini berisi tentang apa? DF1 ini berisi tentang pentingnya setiap pola strategi pola dasar dalam perusahaan. Nah, di sini tadi saya informasikan bahwa kita akan menginputkan nilai berdasarkan hasil wawancara, gitu ya, pada pihak-pihak yang terkait. Nah, di dalam DF1 ini ada pertumbuhan atau growth, ada innovation, ada cost leadership, dan ada client service. Nah, semua pertanyaan yang berhubungan dengan ini ya kita isikan di dalam incontents. Nah, levelnya ada 1 sampai dengan 5. Kalau 5 ya berarti dia semakin baik atau sudah sempurna. Kemudian ada baseline. Nah, baseline ini apa? Nah, baseline ini adalah angka yang diperoleh dari dokumen sebelumnya. Nah, berarti ya, sebelum dilakukan audit saat ini, ya, sebelumnya sudah pernah dilakukan audit. Nah, nilainya adalah di sini. Nah, ini memang sengaja
Nah, dan di sini adalah gini, baseline ini ketika kita menentukan level, ya, itu tidak boleh lebih kecil daripada baseline. Contohnya nih, untuk yang growth, ya, baseline-nya, ya, dulu kita pernah mengadakan audit, ya, nilainya adalah 2. Nah, berarti untuk saat ini, ya, tidak boleh diisi dengan 1. Nah, berarti di sini bisa minimal 2 atau 3. Gitu ya. Nah, kemudian pilih innovation. Ya. Baseline-nya adalah 3. Nah, misalkan dari inovasinya sudah baik nih, nilainya 4. Nah, untuk complete statistik ya 3. Terus kemudian client service-nya misalkan kita buat 3 atau 5 boleh lah. Nanti pengaruhnya ada di sini. Ya, grafik ini ya akan menyesuaikan dari angka-angka yang kita masukkan. Itu untuk DF1. Nah, selanjutnya kita ke DF2. Nah, DF2 ini kita masih melakukan wawancara, ya. Pentingnya setiap sasaran dari perusahaan. Nah, kita tanyakan nih, bagaimana portofolio produk dan layanan kompetitifnya, ya. Bagaimana resiko bisnis yang terkelola, ya. Kualitas informasi keuangannya bagaimana. Nah, ini juga sudah dicantumkan adalah baseline-nya. Nah, kebetulan di sini baseline-nya 3. Nah, berarti ya kita memasukkannya ya, di sini. Misalkan ini minimal 3. Misalkan ini 4. 3. Bisa 3. Ini saya buat 3. Bisa buat 5. Ya, ini hasil wawancara ya, ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini bisa kita buat 5. Nanti ya grafik ini akan menyesuaikan. Ini bicara tentang pentingnya sasaran dalam perusahaan. Nah, nanti bisa di poin-poin yang ada di value ini nanti bisa diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan. Setelah itu, ya, kita isi yang DF3. Hubungannya adalah pentingnya setiap kategori risiko, ya, terhadap teknologi informasi. Nah, di sini juga sama, ya, biasanya coba saya kelihatan dulu. Nah, biasanya nanti biarkan menjadi putih ya. Ini biar kelihatan. Nah, di sini ada impact dan livelihood. Ya. Nah, di sini ada impact, ya, dampak, kemudian apa itu? Livelihood. Livelihood itu sama dengan kemungkinan, ya, dampak dan kemungkinan. Masih menggunakan level 1 sampai dengan 5, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin, ya, yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, kemudian manajemen siklus, biaya dan pengawasan dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti hasilnya ya akan ada low risk, ya, normal, high dan very high. Ya, nah di sini jika sudah dicantumkan misalkan baseline-nya adalah semuanya adalah 3. Ya, berarti nanti hasil perkaliannya yang ada di risk rating itu tidak boleh melebihi 3. Ya. Dengan 1. Di sini 1, di sini 1 itu tidak boleh. Gitu ya. Oke, ini 1, ini 1. Nah, maka tidak. Karena di sini baseline-nya adalah 3. Ya, jadi minimal adalah 3.
Nah, misalkan nih saya ganti ya, misalkan dampak dan kemungkinan yang terjadi, eee, ketiga, ini ketiga, 2, ya. Ya, misalnya kita buat seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah DF3, kita masuk ke DF4, ya. Pentingnya setiap masalah umum terkait dengan IT. Ini juga sama, ya. Sudah disediakan baseline, kita wawancara berdasarkan poin-poin yang ada di sini. Nah, nanti hasilnya kita tulis di dalam important. Ya. Di sini ya ada 3 ya berhubungan dengan apa namanya tuh isu ya. No issue, issue dan serious issue. Nah, ini sudah saya coba terjemahkan. Ya. Nah, ini coba Anda silahkan dipahami. Setelah itu nanti setelah D4 masuk ke dalam D5. Nah, ini berhubungan dengan pentingnya ancaman. Ya. Seberapa besar ancaman yang berhubungan dengan IT. Ya. Nah, bisa misalkan 50-50 juga boleh. Ya. Atau ini saya buat 25, ini 75. Ya. Pentingnya mengatasi masalah, ancaman. Kemudian setelah selesai di F6 itu berhubungan dengan persyaratan kepatuhan. Nah, dilihat sudah patuh belum, sesuai enggak kepatuhannya stakeholder dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kalau misalkan yang sangat tinggi, misalkan 25%, terus ini saya buat bisa jadi ini 50%, taunya adalah 25%. Nanti akan tampak. Ya. Kemudian di 6 sudah, di F7. Nah, pentingnya peran dari tata kelola dari teknologi informasi. Nah, ini saya anggap dalam hal supported-nya sangat penting. Ya, 3, bisa buat 3. Maaf, kok 3 ngetiknya 4. 3. Oke, ini 4. Ya. Oke. Kemudian di F8 kita bicara tentang sumber daya model dari sumber daya TI. Apakah sumber itu berasal dari outsourcing, ya, cloud, ya, atau insecure. Insecure itu adalah pihak ketiga, apa ya? Insecure itu sumber daya, ya. Nah, misalkan di sini saya buat untuk pemanfaatan ke outsourcing 25%, ya. Terus ini saya pakai 40%, ya, 40, 4, 5, 6, ini 35, betul. Nah, misalkan kita buat seperti ini, ya. Kemudian setelah itu DF9, ya, pentingnya implementasi. Nah, ini kita buat misalkan 40, 20, ya, 100%. Kemudian yang terakhir adalah D10, berhubungan dengan
pentingnya strategi untuk mengadopsi dari teknologi, ya. Ini misalkan saya buat 70, berarti ini 10, ini 20, pas ya 100%. Nah, kalau kita sudah mengisi PS1 sampai dengan 10, maka hasilnya bisa kita lihat di sini. Wah. Nah, di sini yang nantinya kita akan, evaluasi, gitu ya. Kita proses selanjutnya. Nah, bacanya bagaimana? Abaikan yang nilainya negatif, berarti kita tidak perlu memakai domain, APO 006. Berarti yang harus kita, seleksi, ya, yang harus kita masuk ke dalam proses selanjutnya adalah ini, EDM1, EDM2, EDM3, dan seterusnya. Dimulai dari nilai yang tertinggi. Gitu ya. Nah, tadi yang pertama kan kita harus mulai dari APO. Ini ya. Nah, APO. Nah, APO ini ya, kita lihat APO-nya. APO itu nilai yang tertinggi apa? Ternyata ada di APO. Di nilai 90. Berarti yang kita pakai adalah APO 3, kemudian APO 7, APO 8, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah APO, kemudian BAI. BAI yang kita pakai adalah ini. BAI dari 01 ya, sampai BAI 011. Oh, BAI 09 tidak kita buat ya, tidak kita buat. Hanya sampai dengan BAI 11. Ya. Terus kemudian DSS. Nah, DSS-nya kita pakai ini ya. DSS 1, 2, 3. Kalau misalkan Bu, DSS 1-nya ada di minus, ya, di minus. Grafiknya sama seperti ini, ya berarti kita tidak eksekusi untuk yang DSS 1. Tetapi jika posisinya grafiknya itu ada di kanan, berarti kita harus eksekusi semua. Kalau nilainya negatif ataupun 0, berarti kita tidak perlu eksekusi. Kebetulan ini tadi bilangan yang saya inputkan ya, itu banyak positifnya. Ya. Kemudian MEA kita pakai ini. Dan EDM-nya adalah ini. Ya. Nah, jadi kita tidak sembarang bisa menentukan domain yang kita kita proses gitu ya. Jadi saya ulangi, jadi kita tidak bisa menggunakan domain asal-asalan gitu ya. Kita harus berdasarkan dengan hasil wawancara, kemudian kita masukkan hasilnya ke dalam toolkit ini, kemudian nanti proses selanjutnya. Gitu ya. Nah, untuk materi ini berarti sampai sini dulu. Ya. Minggu depan kita akan bahas bagaimana kelanjutan dari pengolahan ya, hasil toolkit COVID 2019. Oke, semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.